downgraded the story of Selma to a Category 2. Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film Rambo terakhir berjudul Last Blood, rilis tahun 2019. Kalau gitu langsung aja intro. Di scene awal terlihat kepanikan tim rescue untuk menyelamatkan 3 pendaki yang terjebak di tengah badai. Hujan deras membuat air membanjiri lembah gunung. Karena terlalu beresiko, misi tidak bisa dilanjutkan. Saat yang bersamaan, seorang sukarelawan bernama John Rambo coba membantu tim rescue. Ketika melakukan pencarian, ia melihat jasad wanita terseret banjir dan tidak lama berselang John kembali menemukan 2 orang yang sedang berlindung dari badai. Mereka adalah ayah dan putrinya. Situasi hujan yang semakin deras membuat air bandang tiba-tiba datang. Ia hanya berhasil menyelamatkan si gadis pendaki. Sementara ayah remaja tadi tewas terjebak banjir dan jasadnya ditemukan satu area dengan mayat sang istri. Setelah kejadian tadi, ia langsung pulang ke rumah. Rupanya John ini adalah veteran perang Vietnam yang mengalami trauma akibat semua temannya tewas dalam pertempuran. Ia sering berkelana tanpa tujuan hanya untuk menghilangkan rasa sedih. Hingga akhirnya John memutuskan kembali ke kediaman orang tua di sebuah pedesaan Arizona. Ternyata sebelum meninggal, ayah Rambo telah menitipkan rumah pada Maria, orang yang sering membantu mengurus peternakan. Karena bisa dipercaya wanita itu dibolehkan tinggal sambil menunggu kepulangan sang putra. Singkat cerita, John yang kembali merasa tidak sepi lagi. Ia menganggap Maria seperti saudara dan cucu perempuan ini juga diperlakukan John seolah putri sendiri. Keceriaan gadis yang bernama Gabriela itu bisa membuat trauma masa lalunya hilang. Esoknya John disibukkan kegiatan rutin mengurus peternakan. Dengan menjual kuda pacu terlatih, ia bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka dan menyekolahkan Gabriel. Tidak terasa hari semakin siang. Waktunya menyantap masakan Maria. Selesai mengisi perut dan berbincang santai, John lantas melanjutkan aktivitas dalam bunker buatan. Tempat itu digunakan sebagai rumah tinggal demi mencari ketenangan. Ketika tengah asik dengan hobi membuat pisau, tiba-tiba terdengar suara Gabriel memanggil. Putri angkatnya itu mengajak berkuda bersama. Saat berbincang, Gabriel mengatakan akan berangkat ke kota esok hari, karena masa libur kuliah telah habis. John yang mendengar spontan terdiam, sebab peternakan terasa sunyi jika remaja ini tidak berada di sana. Agar mengurangi rasa sepi, ia menyuruh Gabriel mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumah. Malamnya semua sohib Gabriel berdatangan. Mereka tampak senang dibolehkan menyusuri terowongan bunker. Sementara John hanya tersenyum melihat kelakuan para remaja itu. Ketika tengah bersenang-senang, Gabriel dikagetkan dengan panggilan ponsel dari teman kecilnya bernama Gisela. Singkat cerita, pesta pun berakhir. Ketika sedang membersihkan sisa sampah di bunker, Gabriel minta dibolehkan John agar bisa pergi ke Meksiko untuk menemui ayah kandung yang bernama Manuel, karena ingin tahu alasan mengapa ia dan ibunya dicampakkan. Gadis itu juga menjelaskan dapat info pria ini dari Gisela, seorang teman kecil yang sekarang menetap di Meksiko. John yang mendengar hal tadi spontan melarang, sebab ia tahu Manuel adalah pria egois yang jahat, dan lokasi tujuan juga daerah rawan kriminal. Sementara remaja itu hanya bisa menangis keinginannya ditolak. Esoknya, waktu tengah sibuk mengurus peternakan, John mendengar keributan antara Maria dan sang cucu. Wanita itu memarahi Gabriel yang ngotot ingin menemui Manuel. Di scene bersamaan John datang melerai, tapi Maria tetap berusaha mencegah niat remaja ini dengan mengatakan, "Jangan percaya Giselle.
Si gadis pembohong, ia juga terpaksa bercerita kejadian sebenarnya. Jika Manuel adalah pria pemalas tidak bertanggung jawab, dia selalu memukuli ibumu karena hal sepele. Hingga 10 tahun lalu, ketika John kembali barulah kejahatan orang ini berhenti. John menghajar dan mengusirnya waktu melihat putriku yang sedang sakit kanker masih saja dipukuli Manuel yang mabuk. Dan hal itu menyebabkan kematiannya. Sementara Gabriel hanya bisa bersedih mendengar semua itu. Untuk menenangkan pikirannya yang galau, ia berniat main sebentar ke rumah seorang teman, karena tidak tega melihat raut si cucu. Maria pun membolehkan. Tapi ada yang aneh, sebelum berangkat ke rumah sohibnya, gadis itu sempat berpamitan dan meminta maaf pada John. Ternyata ia tetap nekat menemui Manuel di Meksiko. Beberapa jam perjalanan, remaja ini berhasil menemui Giselle. Gadis itu selalu memperhatikan gelang yang dipakai Gabriel seperti ingin memiliki. Karena tidak mau membuang waktu, ia minta segera diantarkan ke rumah Manuel. Rupanya pria ini sudah menikah lagi, tapi masih bisa mengenali putri kecilnya yang beranjak dewasa. Ketika itu, tanpa basa-basi Gabriel mengatakan maksud kedatangan. Ia ingin tahu alasan Manuel pergi dan mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Setelah terdiam, orang ini menjawab, jika Gabriel dan ibunya dianggap beban dalam hidupnya yang bebas. Sambil mengusir putri kandungnya itu, agar jangan pernah menemui lagi. Dengan perasaan hancur, Gabriel segera pergi dan berniat langsung pulang ke rumah neneknya. Tapi ada yang janggal. Giselle berusaha mencegah dengan alasan sudah terlalu malam. Kemudian dia mengajak gadis cantik itu, yang terlihat stres untuk bersantai sebentar, menyegarkan pikiran di sebuah tempat hiburan. Singkat cerita, Giselle membawa teman kecilnya ke sebuah diskotik. Ketika berada di dalam, tiba-tiba seorang pria asing menghampiri, mengajak berkenalan. Waktu berbincang, Gabriel tidak menyadari minuman telah dicampur sejenis barang haram hingga membuat gadis itu mabuk. Di tempat berbeda, ada seorang bos kartel kejahatan Meksiko bernama Hugo. Pria ini sering menyuap oknum pemerintah demi melancarkan usaha terlarangnya. Ia memimpin kelompok kriminal itu bersama adik kandung bernama Victor yang bertugas mengatur operasi di lapangan. Scene berlanjut. John yang tengah sibuk mengurus peternakan dikagetkan kedatangan Maria yang panik. Dia mengatakan baru saja mendapat telepon dari Giselle. Gadis itu mengabarkan cucunya hilang setelah bertemu Manuel. Karena rasa khawatir, Maria meminta John agar segera mencari Gabriel sambil memberi alamat kedua orang ini. Sementara Gabriel yang disekap anggota kartel pimpinan Hugo tidak mampu melawan ketika tahu dirinya akan dijadikan wanita penghibur sebagai alat penghasil uang bagi mereka. Malam hari, John sudah memasuki wilayah Meksiko. Ia langsung mencari Manuel. Setelah bertanya dan mengancam, John tahu pria ini tidak terlibat dalam hilangnya Gabriel. Karena belum mendapat info apapun, ia kemudian menuju rumah Giselle. Saat berbincang, John menyadari si gadis bicara bohong. Di sini yang sama ia melihat gelang Gabriel sudah berpindah ke tangan orang ini. Tidak mau dipermainkan, John spontan mengancam akan membunuh jika tidak berkata jujur. Giselle yang ketakutan, mengakui telah menjual teman kecilnya itu pada seorang pria. Cerita berlanjut. Giselle segera kabur setelah menunjukkan kepada siapa dia menjual Gabriel kemarin malam. Di waktu bersamaan, seorang pengunjung diskotik bernama Carmen tidak sengaja memperhatikan gerak-gerik John. Karena tidak tahu sedang dia mati, ia langsung menyerang si penculik untuk mencari info keberadaan putri angkatnya. Penyiksaan yang dilakukan John membuat pria itu terpaksa mau menunjukkan lokasi penyekapan. Sementara Carmen yang penasaran membuntutinya dari jauh. Tidak lama berselang, John diantarkan ke sebuah bangunan, tempat mengurung para gadis yang diculik. Karena tidak ingin muncul masalah baru, ia menghajar orang ini hingga pingsan. Berikutnya, John bergerak mengintai area sekitar. Saat itu ia tidak menyadari telah terpantau seorang anggota kartel yang spontan mengontak rekan lain untuk menyergap. Di waktu bersamaan, Hugo juga tiba di markas.
Singkat cerita, John yang biasa menghadapi situasi berbahaya, mulai sadar jika kehadiran telah diketahui dan tidak lama kemudian, si bos kartel langsung membekuk. Ketika memeriksa identitas John, Hugo baru tahu kedatangan pria ini untuk membebaskan gadis yang bernama Gabriel karena tidak mau bisnis warung remang-remang terganggu. John langsung dihajar sampai ke leher, lalu membiarkannya tergeletak di jalan. Beruntungnya di saat situasi lengang, Carmen yang memang membuntuti segera menyelamatkan dan membawanya pergi menjauh. Sementara Victor yang masih kesal dengan kegaduhan tadi, berniat melampiaskan amarah pada Gabriel. Ia menjadikan gadis itu sebagai contoh, supaya tidak ada pembangkang lagi. Dengan kejam Victor menyayat wajah remaja ini agar cacat, sambil menyuntikkan sejenis barang haram hingga membuatnya mabuk parah. Singkat cerita, Gabriel mulai dijadikan wanita penghibur dan hal ini membuat trauma. Beberapa hari berselang, Carmen yang merawat John di rumah. Melihat pria ini berangsur pulih, John baru tahu si penyelamat adalah seorang jurnalis kriminal Meksiko. Dia punya dendam pribadi pada Hugo Victor karena mendalangi penculikan adik gadisnya yang kemudian ditemukan tewas. Polisi juga menutup mata atas peristiwa itu. Karena masih menyimpan amarah, wanita ini memberitahu lokasi warung remang-remang milik Hugo supaya John dapat menyelamatkan putri angkatnya. Scene berlanjut, ia langsung menuju alamat yang diberikan Carmen. Agar bisa masuk ke rumah esek-esek, John berpura-pura menjadi pelanggan. Setelah mengamati penjagaan di dalam, ia kemudian membantai semua anggota kartel yang berjaga dan berhasil menemukan Gabriel yang kondisinya mengenaskan. Tidak mau membuang waktu, John segera membawa si gadis pergi. Tidak lama berselang, Hugo dikagetkan dengan laporan anak buah yang mengabarkan seorang gadis penghibur bernama Gabriel telah kabur malam itu. Waktu yang bersamaan, John melajukan mobil dengan cepat menuju Arizona. Saat itu ia tahu Gabriel dalam masa kritis karena overdosis barang haram yang telah disuntikan ke tubuh. John juga mengajak remaja ini terus berbincang agar kesadarannya tetap terjaga. Di saat genting, Gabriel mulai merasakan sakit di sekujur tubuh. Ia sempat meneteskan air mata sebelum menghembuskan napas terakhir. Sementara John yang menemani hanya bisa bersedih dan meneruskan perjalanan pulang, membawa jasad putri angkatnya malam itu. Beberapa jam kemudian, sampailah ia di rumah. John juga langsung menjelaskan semua kejadian yang menimpa Gabriel di Meksiko. Ketika itu Maria tampak sok berat dan menangisi kematian sang cucu. Singkat cerita, setelah memakamkan Gabriel, John yang melamun merasa kesal dengan dirinya kenapa tidak mampu menyelamatkan si gadis. Scene berlanjut, Maria yang sulit menghilangkan rasa sedih, memutuskan pindah dari rumah itu. Ia memilih tinggal di kediaman adiknya agar tidak kesepian. Sementara John, yang merasakan hal sama, mengatakan pada wanita ini akan berkelana lagi untuk mengobati kesedihan, karena tidak bisa menyelamatkan Gabriel. Setelah kepergian Maria, ia bersiap membalas kejahatan Hugo, supaya tidak ada korban lain, seperti Gabriel. John berencana menjebak dan membantai geng Meksiko ini, sampai tuntas. Berikutnya, ia kembali menemui Carmen untuk minta bantuan, menunjukkan lokasi kediaman Victor. Pria ini akan dijadikan target balas dendam. Setelah mendengar alasan perbuatan John, akhirnya wanita itu mau membantu. Tanpa buang waktu, John secepatnya mencari si target. Setelah mengintai, ia dengan mudah menghabisi anggota kartel yang berjaga, lalu membunuh Victor. Esoknya Hugo yang mendengar kematian adiknya langsung mendatangi TKP. Ia melihat jasad Victor tergeletak tanpa kepala dan menemukan sebuah foto gadis penghibur bernama Gabriel ada di sana. Spontan Hugo tahu John lah si pelaku pembunuhan
Karena masih menyimpan kartu identitas pria ini, ia berniat mengejar John ke Arizona. Singkat cerita, melalui jalur ilegal, Hugo membawa rombongan bersenjata menuju Amerika. Sementara di kediamannya, John telah siap menunggu untuk membantai kelompok ini. Beberapa jam kemudian, sampailah para kriminal itu di lokasi tujuan. Sebelum mulai menyergap, tiba-tiba Hugo dikagetkan dengan ledakan mobil seorang anggota kartel yang terkena jebakan ranjau hingga membuat kebakaran hebat. Sadar situasi berbahaya, Hugo menyuruh semua anak buah agar segera membunuh si target. Sementara John yang tahu ada kesempatan untuk menghabisi anggota geng, langsung menembakkan senapan. Ia juga memancing si bos kartel supaya mengejar ke dalam bunker. Dan sesuai dugaan John, para penjahat ini spontan memburu ke lorong bawah tanah. Mereka tidak mengerti jika area itu telah dipasangi jebakan. Berikutnya, satu persatu para kriminal mulai dihabisi. Untuk menjatuhkan keberanian musuh, John menghidupkan musik bersuara keras agar rencana pembalasan berjalan mulus. Saat itu Hugo mulai menyadari dirinya telah masuk perangkap yang menyebabkan semua anak buah tewas di bunker. Waktu yang bersamaan, ia tidak sengaja bertemu Bang John. Dengan nekat Hugo menembak si target dan berhasil melukai. Di sisi lain terowongan, John yang tengah sembunyi berusaha mengontak Hugo dengan radio panggil. Ia memberitahu sang ketua geng jika ingin selamat ikuti arah pelarian, sebab bunker akan segera diledakkan. Tanpa ragu, John langsung melesatkan anak panah hingga tubuh Hugo menempel di papan dan tidak bisa bergerak. Ia berniat menyiksa kriminal ini sebelum membunuhnya. Setelah membalaskan kematian Gabriel, John yang terluka dan banyak mengeluarkan darah, berusaha mengistirahatkan fisiknya. Ia seketika teringat kenangan orang-orang terdekat yang sudah meninggal. Dan hal itu hanya membuat Bang John bertambah sedih. Di scene akhir, terlihat John meninggalkan rumah itu. Ia pergi berkelana demi mencari ketenangan. Film ini bercerita tentang kisah terakhir John Rambo yang mencari keadilan untuk membalas kematian putri angkatnya.